Halo. Shalom. Saya minta maaf, mungkin saya terlambat sekitar 5 menit. Saya berusaha untuk sampai baru jam yang mulai ibadah, tapi ada satu gangguan tertentu sehingga saya bisa agak terpindah sampai sini. Mungkin hukumannya adalah waktu yang dikurangi waktu. Saya berterima kasih kepada tidak jemaat yang hadir pada malam hari ini. Tapi pertama-tama saya akan berikan apresiasi kepada hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang bukan baru melayani kemarin di sini, dan bukan hamba Tuhan yang ditunggu di tengah jalan, tapi hamba Tuhan yang terbukti di lapangan. Dalam posisi Bapak Ibu saudara-saudara seperti Bapak Ibu Gembala bertanda, kalau dari tahun ke tahun itu sudah hitung puluhan tahun. Itu adalah satu gambaran kita kesetiaan. Kemudian kepada Bapak Ibu Tobing, biasa Ibu itu di populernya adalah Ibu Lia ya dipanggil. Itu pun terbukti ketaatannya sampai hari ini. Ibu Antono. Karena saya masih muda, kalau bilang ibu yang tadi kelamnya saya minta maaf ibu, saya lupa nama, tapi kan ibu ingat saya kalau ketemu saya air Bangkok gitu. Karena itu punya cerita tersendiri. Nanti kalau kita ibadah bertanya apa artinya ayam Bangkok, ibu itu yang sebenarnya orang Sunda. Dan Pak Cornelis itu saya tahu. Lalu saya lupa nama bapak ya, tapi itu saya tahu bahwa, dan saya tidak sebut yang lain kalau tidak cepat sebut itu berarti saya abaikan. Pas Wisin Haji anak saya, dan saya mungkin lulus ucapan apresiasi kesetiaan itu dan harus jaga itu. Lalu saya berterima kasih bahwa jika bagi gereja kecil itu salah besar, karena gereja kita ini gereja antar bangsa. Buktinya jemaat itu bukan berdarah Indonesia, orang India kan? Tolong ingatkan saya kalau saya lupa, tidak kita mau hidup bersama. Karena BBM ini sebagai antar bangsa. Ini bukan kita secara kecil atau ada, tapi itu fakta. Tapi kadang-kadang kita menunjukkan situasi kan, keadaan kita. Lalu waktu saya berterima kasih kepada Pak Gembala di situ pun beliau tidak ada, seperti saya telah beliau. Dengan Ibu Gembala dan majelis beberapa hari yang lalu datang di gereja kami. Dan saya berterima kasih untuk kehadiran. Dan saya sampaikan kurus pada hari ini. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Kejadian 37. Kita Kejadian 37 pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang 11. Pada kita baca bertahun-tahunan, saya baca janji, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, pada ayat yang 11 kita ucapkan satu suara. Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37. Mulai, saya akan baca ayat janji, tidak jemaat. Baca ayat yang genap, ayat 11 kita baca bersama-sama Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun dia diberi kehidupan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Yusuf dari masih muda, dia akan membalakan di surga bersama-sama saudara-saudaranya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel itu mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dia oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Alhamdulillah mereka itu kepadanya dan dia mau menyangkanya dengan lama. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci kepadanya. Karena mengatakannya kepada mereka, suara mimpi yang disembunyikan dari Tampak kita sedang di ladang
menyikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas kamu. Kalian menyelingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara yang berkata kepadanya, Allah mau ini tidak atas kami, Allah mau ini berkuasa atas kami. Jadi makin bilang mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena kata-kata itu. Lalu ia menghentikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah menceritakannya kepada ayahnya saudara-saudaranya, maka ia diberitahu oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Maka anakku bagimu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu. Satu, dua, tiga. Maka ia saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyembah kepada Apa yang kita baca firman bersama-sama ini, saya memikirkan, merenungkan, apa artinya nanti kita baca ini? Pesan-pesan apa yang penting dalam hidup kita sehari-hari? Dan saya melihat di sini adalah dimana intinya adalah ciri-ciri kehidupan yang normal. Kalau kita lihat di sini, saya menemukan ciri-ciri kehidupan yang normal, atau saya pakai istilah lain, indikasi kehidupan yang normal. Tapi itu tanda, ciri, indikasi kehidupan yang normal, yang wajar, yang dirindukan oleh siapa saja, entah dari zaman dulu, atau sampai hari ini, atau sampai masa-masa yang akan datang, manusia merindukan kehidupan yang normal. Karena itu saya lihat di sini, kalau kehidupan normal itu sebenarnya kalau kita lihat di sini itu ada 3 indikasi, 3 tanda, atau 3 kenyataan tentang kehidupan yang normal. Yang pertama itu saya lihat di sini ada ayat 1 dan 2. Adapun Yakub dia diam di negeri pegunungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan, ayat 2. Inilah riwayat kehidupan Yakub. Yusuf setelah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bila dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Ini penting yang saya maksudkan bagian akhir ayat 2. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ini penting, perlu kita memiliki karakter seperti ini. Kalau kita mau hidup normal, hidup yang wajar, kita memiliki indikasi kehidupan yang baik, maka yang pertama adalah pentingnya kita mencintai kehidupan yang suci. Penting sekali ya. Penting kita hidup suci, hidup kita harus hidup yang murni, hidup yang suci. Nah, siapa tokoh yang mencerminkan kehidupan yang murni? Siapa tokoh yang terlihat hidupnya murni? Di sini adalah Yusuf. Nah, kita tahu bahwa selain Yusuf kita punya saudara-saudaranya banyak. Yakub menurut catatan Alkitab dia punya anak kandung 13. 12 laki-laki dan 1 perempuan, namanya Dina. Nah, di sini kita menemukan tentang karakter atau watak perangai anak-anak Yakub. Ternyata banyak yang tidak murni. Tapi kita menemukan satu namanya Yusuf. Dia memperlihatkan bahwa hidupnya murni. Jadi kita lihat ayat 2 bagian akhir, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya, Yakub maksudnya, kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudara Yusuf itu menurut pemberitahuan atau apa yang dikatakan oleh Yusuf bahwa mereka jahat. Ya kan? Jahat, melaporkan kejahatan saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya. Nah, bayangkan kalau Yusuf ikut terjebak dalam kejahatan, berani tidak untuk melaporkan? Kan tidak mungkin. Dia hanya hidup bersih kalau layak punya keberanian untuk menyampaikan hal yang tidak beres, kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Jadi kita bisa melihat bahwa salah satu figur pribadi Yusuf adalah orang yang murni, orang yang masa Alkitabnya suci. Jadi karena itu memang kalau kita Bapak Ibu saudara-saudara, suci adalah sifat Allah. Allah itu suci kan? Suci itu sifat Allah. Nah, umat Tuhan
diciptakan harus memiliki karakter alam, suci, hidup suci atau murni. Nah, rupanya saudara-saudara itu justru terkontaminasi, nggak tahu apa pengaruh, sebab musababnya, tapi benar adalah bahwa mereka hidup jahat. Maka Yusuf melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Sesuatu moral penting buat kita bahwa sampai hari ini prinsip ini tidak pernah berubah. Budaya kita bisa berbeda, hobi kita bisa berbeda, latar belakang sosial kita bisa berbeda. Tapi soal iman kita sebagai umat Tuhan, saudara seiman, prinsip hidup suci tidak ada kompromi, tidak ada tawar menahar. Kita harus hidup suci di hadapan Tuhan. Siapa jika kita lagi dan teliti baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, prinsip kehidupan suci itu dituntut Tuhan luar biasa dari kita. Dan kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan kita, tidaklah kamu hidup kudus sama seperti Bapakmu yang di surga adalah kudus. Dan jangan lupa, kita adalah keluarga Allah dalam payung DKN. Dan doktrin atau pengajaran DKN pernikahan adalah kesucian. Kita harus hidup suci. Dan kalau dia tidak hidup suci, bagaimana bisa ada perbedaan antara gelap dan terang? Enggak. Karena itu kita perlu hidup suci, dan Yusuf adalah salah satu contoh buat kita. Dia itu hidupnya bersih di mata Tuhan. Itulah sebabnya dia berani untuk kasih tahu ayahnya bahwa saudara-saudaranya itu melakukan kejahatan. Kita nggak tahu bentuk kejahatan apa di sini, tapi jelas adalah bahwa saudara-saudara Yusuf itu tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita perlu belajar. Kita tidak bisa berdalih bahwa aduh saya tidak bisa hidup suci. Saya pikir tidak bisa begitu. Karena solusinya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jadi semua di atas kayu salib kan? Karena itu jalan kemenangan buat kita. Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang dipilih mudah dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian kita berkata, aduh saya tidak bisa hidup suci. Karena saya banyak dosa saya tahu berat, susah. Tidak mungkin model seperti saya mana mungkin hidup suci. Saya kira itu alasan itu untuk mempersusah diri sendiri. Karena sudah ada kejelesan di atas salib. Kalau kita mau mundur dalam yang lama, ya saya berkata dalam pasal 1, marilah kita berkata. Selanjutnya apa? Sekalipun dosa merah seperti girmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa merah seperti kain kesumbat akan putih seperti bulu domba. Jadi karena itu penyelesaian di atas kayu salib itu adalah jawaban yang final. Masalah apapun, dosa kita seberapapun, kita bisa datang kepada kayu salib. Kita datang bawahnya di hadapan Tuhan Yesus. Maka masalah kita dibereskan. Ketika kita datang dengan keputusan dari Tuhan Yesus, bahkan di surga kita tidak langsung melihat pribadi kita, tapi bahkan di surga langsung lihat karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pertumpahan darah di atas kayu salib, pertumpahan darah Yesus yang suci itu, jawaban yang mutlak, jawaban yang final untuk membereskan masalah dosa manusia. Dan kalau kita buat seperti itu, maka di mata Bapa di surga kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Itu namanya kita dibenarkan bukan karena jasa kita, bukan karena amal kita. Amal kita tidak untuk memenuhi standar di mata Bapa di surga. Tapi karena kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kebenaran Tuhan Yesus itu membenarkan kita. Dan kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, sekalipun dosa kita bertumpuk-tumpuk, berat sekali, susah untuk diatasi, tapi darah Tuhan Yesus terkasih pada jawaban yang final, membebaskan kita. Dan demikian juga di mata Bapa di surga kita dibenarkan. Kesimpulannya, kita dibenarkan bukan karena hasil kebenaran kita, tapi kebenaran jasa Yesus Kristus. Maka firman Tuhan harus mengajarkan kita hari ini supaya mari kita hidup dalam kesucian, mencintai hidup yang suci.
Nah, ciri-ciri yang dari dan suci itu adalah tidak kompromi dengan dosa, tidak kerjasama dengan dosa. Kalau Yusuf itu ditunggangi oleh perasaannya, tapi dia tidak mencinta hati nuraninya, saya yakin Yusuf cenderung kepada kompromi, tidak berani untuk menyampaikan bohongnya saudara-saudaranya kepada ayahnya. Tapi kita lihat di sini, orang yang hidup suci tidak selamanya disukai orang. Jangan lupa itu. Kalau kita lihat orang buat sesuatu yang tidak beres, kita laporan kejahatannya. Kita takut nanti kita jadi korban kebencian. Saya kira kita salah. Di sini juga kita lihat Yusuf jadi korban kebencian. Tetapi dia mengambil sikap yang tegas. Dia tidak berkompromi dengan kejahatan saudara-saudaranya. Karena itu mari kita menjadi kehidupan yang murni, kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Jangan salah paham. Itu berarti kalau saat bicara murni suci berarti otomatis hidup kita murni. Tidak, proses. Mungkin kita lakukan sesuatu yang salah ngomong atau salah bertindak. Tapi kita perlu belajar untuk datang membawa masalah kita kepada Tuhan. Itu namanya perjalanan kekudusan Allah. Nah, saya pikir penjelasan tentang hidup yang normal, pertama tentang menjadi hidup yang suci, kiranya cukup. Sekarang masuk kepada kehidupan yang wajar, yang normal, yang kedua. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 itu bicara tentang tahap yang kedua. Yang kedua, bagaimana kita kehidupan yang normal, kehidupan yang ideal. Yang kedua adalah kita perlu memiliki sisi dalam hidup ini. Hidup ini harus ada sisi, ada mimpi. Kita perlu memiliki mimpi, punya sisi. Orang-orang yang besar itu, orang-orang yang hebat itu, langkah pertama yang ada dalam jiwa hati hidup mereka adalah memiliki visi, memiliki mimpi. Yusuf dalam situasi walaupun dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi dia berkata kepada ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya bahwa aku bermimpi. Di sini kita lihat ada dua jenis mimpi tapi memiliki nilai makna yang sama. Mimpi pertama, kalau kita lihat di sini, visi Yusuf yang pertama adalah kita lihat ayat 5, dia bermimpi bahwa apa? Ayat 7. Di ladang ada berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkas Yusuf dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas saudara-saudaranya. Sekalian mengiringi berkas Yusuf, sulit menyebab kepada berkas Yusuf. Jadi artinya apa? Gambaran ini mengatakan bahwa berkas Yusuf gandum Yusuf di ladang dan berkas gandum saudara-saudara Yusuf di ladang itu berkas gandum Yusuf berdiri tegak dan berkas gandum saudara-saudara Yusuf berdiri datang sulit menyebab kepada berkas Yusuf. Tapi cepat sekali bahwa saudara Yusuf itu tangkap makna atau arti mimpi Yusuf. Mereka berkata, memang kami ini mau menyembah Engkau, dan itu akan memicu kemarahan mereka. Semakin menambah kemarahan mereka sebelum dia utamakan dan bongkar isi hati mimpinya kepada ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. Sebenarnya Yusuf sudah jadi korban kebencian. Kenapa? Karena dia melaporkan bohongnya saudara-saudaranya kepada ayahnya. Sudah jelas, Yusuf jadi objek kebencian dari saudara-saudaranya. Tapi dia masih cerita lagi bahwa mau tahu kalian, saya bermimpi bahwa di ladang itu berkas-berkas gandum kalian itu sudah menyebab kepada berkas saya karena berkas yang saya tidak berdiri. Malah semakin menambah tingkat kemarahan saudara-saudaranya. Sudah begitu bermimpi lagi. Ayat 9 seterusnya kan, mimpi itu adalah bahwa ada 11 bintang, ada matahari, ada apa lagi? Ada bulan, sulit menyebab kepada Yusuf. Ini semakin jelas, semakin gila gitu. Dan bapaknya, saya kira bapak kalau itu pelajari, sebenarnya di hati kecil bapaknya Yakub itu dia hatinya cenderung kepada Yusuf. Tapi dia seorang bapak yang mau menengahi
menetralisir keadaan kan, maka ia pun berkata, masa ayah ibu saudara-saudara muslim menyembah kepada ini kau. Jadi ini mimpi Yusuf, visi Yusuf mau jadi apa? Jadi besar. Karena itu usianya sebenarnya masih dalam tataran 17 tahun. Dan pada waktu itu Yusuf itu tidak populer. Dia dikenal dalam kalangan luas. Tapi dia sudah melihat puluhan tahun ke depan. Dia sudah melihat kebesarannya puluhan tahun ke depan. Dia cara mengenai itu menembus geografis yang luas. Karena kebesaran itu bukan di tanah Kanaan, tapi di Mesir. Harus tahu itu. Dia sudah melihat ke depan. 17 tahun dia sudah melihat kebesarannya dalam puluhan tahun ke depan. Dan dia melihatnya menembus geografis. Dan saya mengatakan begini. Mimpi besar ini tidak semudah dibayangkan. Visi besar ini tidak segampang dibayangkan. Ada harga yang amat mahal harus dibayar. Apa yang terjadi? Langkah pertama itu beban psikologisnya pasti ada. Beban mental karena dibenci oleh saudara-saudaranya. Kedua, dia mengalami aniaya fisik. Tahu enggak? Saudara-saudaranya kan aniaya dia, cuma mau bunuh dia kan, masukkan di sumur yang kering. Tapi untunglah, salah satu saudara Yusuf namanya Yehuda dipakai Tuhan untuk selamatkan dia supaya mimpi Yusuf menjadi kenyataan kan, dikeluarkan dari sumur yang kering. Sudah begitu apa yang jadi? Dijual di pedang Ismail. Lalu dibawa ke Mesir. Kalau kita dijual oleh saudara, sakit hati enggak? Sudah dibenci, dijual lagi kan? Karena Yusuf itu dari sisi membela haknya. Jadi bisa berusaha untuk melawan. Berarti dari kelompok satu orang yang lima untuk melawan kan? Jangan hidupnya pasrah. Pasti dia tetap dalam keadaan murni. Kalau dijual ke Mesir, sampai di Mesir selesai masalah? Tidak. Sampai di Mesir, maka dia ada statusnya sebagai budak. Waduh, budak itu memang tidak ada harga. Mau dibunuh ya bunuh aja, karena tidak punya. Pada waktu itu belum ada HAM untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi kalau mau tanya status budak ya mau bunuh aja. Sesuka hati tuannya kan. Dan pedang Ismail dijual kepada seorang pejabat namanya Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf tetap menjaga kemurnian hidupnya. Di rumah Potifar, rumah pejabat kan, dan tentu Potifar adalah pegawai Mesir, salah satu pegawai dari Raja Firaun. Dan Yusuf itu tinggal di rumah Potifar. Dan di rumah Potifar, Yusuf itu tidak merubah karakternya. Dia tidak hilang identitasnya. Lalu apa? Dia menunjukkan seorang yang integritas. Integritas itu artinya apa yang dia katakan itu yang melakukan. Sama gitu. Bukan kata-katanya di bumi, perbuatannya di langit, tidak nyambung. Tapi dia seorang yang punya integritas, hidupnya murni. Dan juga jangan lupa, menurut Alkitab itu begitu elok. Kata elok itu hanya dikenakan kepada Sarah dan Ribka. Dan itu hanya untuk kaum feminin. Tapi Yusuf itu dapat julukan elok. Elok parasnya gitu. Nah, jangan lupa, banyak pria yang elok parasnya, tapi perangannya tidak nyambung dengan elok parasnya. Tapi Yusuf perangai atau karakternya itu cocok dengan elok parasnya. Finalnya di situ. Alkitab berkata bahwa di rumah Potifar, apa yang Yusuf lakukan itu Allah menyertainya. Dan catat baik-baik, Allah tidak menyertai orang yang karakternya busuk. Ya kan? Jadi Allah menyertainya. Dan apa yang dilakukannya berhasil. Sehingga orang yang statusnya budak ini mendapat angin segar yang luar biasa. Maka Potifar yang lupa seorang pegawai Raja Firaun, dia langsung memberikan wawasan yang besar sekali dalam kehidupan Yusuf. Semua pekerjaan, semua apa saja, Yusuf tidak harus tangannya. Kita bisa bayangkan.
perubahan perkembangan positif signifikan, besar sekali dalam kehidupan Yusuf. Sampai begitu tuannya Potifar terlihat hati semua yang ada di sini itu dalam tangannya. Iya kan? Jika di rumah pejabat, lalu setiap orang timbang dalam rumah tangga dapat dari seorang pejabat tinggi bahwa di semuanya kamu punya urusan sendiri. Kamu punya, kamu yang ngaturnya. Semuanya lalu sekarang, tapi ternyata setan datang dari Andri. Apa maksudnya? Ternyata sampai gila lalu. Iya kan? Sampai gila ini melihat dia tidak bisa tahan lagi karena lihat tidak parah saya ini. Yang sudah sampai kata tiap hari istri Potifar bujuk dia terus. Aku tidak suka lagi sama saya, tapi saya suka kamu ya. Kan begitu kalau saya pakai bahasa ya tidak di sini tapi misalnya sama ya. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi di hari-hari Yusuf bilang ya tidak apa-apa. Ya kalau saya memenuhi permintaan nyawanya tidak apa-apa karena bukan ini hidup saya. Kenapa? Kalau anda kata proses hukum, saya bergerak gimana ya? Tapi Yusuf tidak lakukan. Sampai Alkitab berkata bahwa istri Potifar itu melangkah lebih kepada satu tindakan yang kurang untuk memenuhi harapannya kan? Tapi Yusuf tetap terjadi murnianya dan dia berkata, mana mungkin aku melakukan perbuatan yang jahat ini karena akan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi Alkitab berkata seperti itu. Jadi kepada timurnya di bagian pertama kali Yusuf dia tetap menjaganya di tanah Mesir. Ingatlah, tanah Mesir banyak orang kafir, orang yang dikenal Allah, tapi tetap menjaga identitas, jaganya di diri, tetap murni. Dan akhirnya apa? Dia tidak mau itu jatuh dalam tidak mau memenuhi permintaan istri Potifar dan dia harus terhindar. Dan apa jadinya? Bajunya ketinggalan. Karena terjadi celaka bergerak dalam kehidupan Yusuf. Potifar datang sampai terjadi, istri Potifar berkata, mau budak di mana itu untuk yang berkosa saya? Kan begitu kan? Itu bukti bajunya. Bukti bajunya. Aduh, anak budak ini munafik, tiap hari pura-pura baik. Tak tahu begini jadinya. Jadi Potifar ini tidak ada verifikasi untuk masalahnya, dia hanya lewat dia kan? Dia telah bulat-bulat kata istrinya, tapi tidak ada proses verifikasi. Percobaan Yusuf, kamu berkosa istri saya? Apakah ada itu? Tidak ada. Lalu dia dipanggil, dibawa, dijeboloskan ke dalam penjara. Tidak ada penyelesaian yang objektif, bukan? Dan kita lihat di sini pula Yusuf tak pernah membela diri. Dan Yusuf itu dituntun dibawa dimasukkan dalam penjara. Dalam penjara. Menurut baik-baik, dalam rumah Potifar, Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian Yusuf dipindahkan di penjara. Nah, dalam perkiraan Yusuf tinggal di penjara kurang lebih 2 tahun. Seperti Ahok. 2 tahun di penjara. Dan di penjara Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai dia di penjara. Dan di penjara juga dapat kepercayaan untuk bisa mengangkut ini. Lalu di penjara Tuhan kasih dia pencerahan. Dalam saudara kita mesti bilang hidayah. Kasih dia pencerahan. Orang nomor 1 Mesir orang Israel mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Tapi tidak ada yang bisa menafsirkannya. Nanti pasti sendiri kalau saya jelaskan terlalu lama. Firaun bermimpi dan mimpi yang sangat mengerikan. Dia bangun dan tidurnya, dia masih tidak ada nama, dan dia panggil orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, untuk tafsirkan apa artinya mimpi Firaun yang mengerikan itu. Dan seorang pun tidak mampu untuk menafsirkan mimpi. Lalu dalam penjara itu ada seorang pegawai Firaun ingat seorang budak di penjara itu, maka dia ngomong kepada raja Firaun, Tuhan,
ada satu budak Ibrani tinggal di penjara. Dia pernah menafsirkan mimpi dan tidak meleset. Boleh tidak kita panggil dia? Silakan. Dan Firaun perintahkan anak buahnya jemput Yusuf dalam penjara. Dan saya yakin kalau para Yusuf tidak pernah luntur, tetap saja. Dan itu timurnya yang sama. Datang, lalu Firaun sampaikan mimpinya itu setelah Yusuf menganalisa, mempertimbangkan, mengkaji mimpi Firaun di dalam dan dia menemukan, dia menemukan keputusan. Dia berkata, kiranya Allah yang kusembah itu, dan lupa ini sudah di video, kiranya Allah yang kusembah itu bisa memberikan hikmat kepada hamba-Mu supaya hamba dapat mengartikan mimpi Tuhanku itu. Setelah itu, baru Yusuf menyampaikan makna mimpi Firaun itu. Pertama, sepanjang 7 tahun masa kelimpahan yang luar biasa. Setelah masa kelimpahan itu, datang 7 tahun masa paceklik yang luar biasa. Karena itu, mohon kepada Tuhan yang mulia, carilah orang-orang berhikmat untuk bisa menata, memanage keadaan 7 tahun yang limpah ini, supaya antisipasi masa kelaparan 7 tahun yang akan datang. Firaun tidak berkata, benar? Firaun bilang, luar biasa anak muda ini. Penuh orang ini penuh dengan roh Allah, pakai tanda tanya. Tapi maksudnya Yusuf penuh dengan roh Allah, hikmat Allah. Dan Yusuf Firaun menyatakan, kamu sekarang orang nomor satu di Mesir adalah saya, tapi orang nomor 2 adalah kamu. Perdana Menteri. Kemudian baru Firaun perintahkan pejabatnya, rakyatnya, ayo siapkan kendaraan Firaunnya, pasang cincin di jarinya. Ini tidak main-main ini. Di jari Yusuf, kemudian diarak-arakan keliling kota wilayah Mesir. Jadi Perdana Menteri. Saya mau ajak kita untuk mikir ke belakang. Berapa tahun yang lalu dia bermimpi menjadi orang yang besar? Dan mimpinya itu ditertawai oleh orang lain. Orang lain, bahkan bapaknya sendiri pun sepertinya meragukan mimpi anak-anaknya. Tapi karena anaknya punya visi, maka visinya menjadi kenyataan. Jika kita mau punya masa depan, tentu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan lupa kita punya visi, mimpi dalam hidup. Kalau kita tidak punya mimpi dalam hidup ini, kita tidak akan mencapai sesuatu yang maksimal. Dan pada saat kita punya visi, punya mimpi, kita bagi kepada orang lain, ayo kita ngomong gede, itu kuat. Dan kita harus siap untuk menerima itu. Tapi harus kita punya mimpi dalam hidup ini. Kita harus punya mimpi dalam hidup ini. Sampai hari ini saya bersaksi, sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti membentuk saya secara pribadi untuk menguji kesetiaan saya. Tapi kadang-kadang manusia saya muncul. Kalau memang macam ini bukan masjid, tapi saya kira di jalan Tuhan buat kami. Dan ada berhanjir kami kena banjir, dan biasanya biasa. Ada yang melampaui kemampuan kami kan? Luar biasa, lu sering. Kalau saya tahu pada ini banjir, mana mungkin ku datang. Tapi kalau saya tinggalkan, gimana panggilan saya? Itu ada mati saya. Tapi bagaimana pun saya orang bermimpi, saya sampaikan mimpi-mimpi saya kepada jemaah. Saya ingat kurang lebih 20 tahun yang lalu, kan saya baru masuk rumah RSS, rumah sangat sederhana. Bukan sederhana, di bawah standar sederhana, rumah sangat sederhana. Sekali, atau diberikan duka yang luar biasa. Jadi, Tuhan menggerakkan banyak jemaat untuk menjadi anggota GKN Rejeliskan, tapi masalah tempat. Jadi, majelis mau mengenai Pak, kalau kita ada satu rumah seperti ini, dulu rumah kontrakan, kita bisa pakai untuk gereja. Pikir ini tidak ada. Tapi kita punya masa depan. Kalau seperti ini gimana? Saya tidak jawab.
butuh 2 minggu, saya dapat pokok doa. Jadi akhirnya kurang lebih 10 tahun yang lalu, maka butuh dana 290 juta. Nah, pada masa itu kalau rumah tangga tidak sama sekali itu, bisa kita dapat 15 juta per unit. Setelah itu duduk bersama, inilah visi saya. Kita perlu uang 260 juta untuk pastori dan gereja. Mereka pada lihat senyum-senyum. Tapi minta maaf saya berkata, itu senyum pahit buat saya. Senyum macam kalau tidak ada sedihnya Pak, mari kita berdoa. Tidak ada itu. Ya, kita bisa katakan, ayo ikuti mimpi saya, karena mungkin, tapi disampaikan mimpi saya kan. Tetapi apa yang saya mimpikan 10 tahun kemudian menjadi kenyataan. Ya kan? Ini kenyataan. Lalu, walaupun tiap tahun kami tidak hantam banjir, tapi saya ingin memelihara mimpi-mimpi saya. Ingin memelihara mimpi-mimpi saya. Supaya mempengaruhi jemaat. Lalu, ini saya sendirinya. Lalu, saya tahun lalu dapat program. Bagaimana kita libatkan jemaat? Supaya jemaat berkembang. Karena itu tahun lalu itu programnya sampai hari ini tetap berjalan. Dalam program Sinode GKR itu S3T. Apa itu S3T? Satu-satu setiap tahun. Berarti jika Bapak Ibu saudara yang terdaftar di GKR, Pojama, Redus, mana saja GKR, maka punya tanggung jawab moral sebagai sidang. Ini setiap anggota jemaat itu S3T harus lakukan. Setiap tahun membawa 1 jiwa bagi Tuhan. Bukan apa saya, tapi itu selalu kongres. Itu saya pikir-pikir yang saya tidak nakal, saya roh. Di gereja kami, setiap tahun, setiap perkara, wajib membawa 1 kata. Aduh, saya berpikir terus, tapi suara saya tidak terbentuk di tembok aja. Tapi saya terus berteriak. 2019. Tapi 2020 pun saya terus berteriak, ayo, cari jiwa. Dan saya kasih filosofi, jiwa baik-baik. Gembala tidak melahirkan domba, hanya domba melahirkan domba. Nah, karena itu saya buat, dan saya lihat tahun lalu, memang jemaat di sana sama juga seperti ini, tapi kita berbesar jiwa ya. Saya bekerja, ternyata hanya 3 kali yang berhasil bawa 1 jiwa. Maksud ini. Tiap kali ini 1 kakak bawa 1 kakak. Saya sudah rasa saya berpria gitu. Tidak setara dengan jumlah kakak yang lain dan dibanding. Tapi justru 3 kakak yang taat. Lalu membawa 1 kakak dan 1 kakak bawa 1, maka bawa tambah 3 kakak. Berpria 1 tahun. Saya pikir mereka perlu berikan apresiasi. Jadi karena itu yang memang kakak ke depan mungkin kopi 1 bungkus saja tidak apa. Jadi saya kasih penghargaan. Di tahun 2020 saya minta, cuma kita harus naik menjadi 300. Tapi ibadah tidak sampai 300 dan itu saya dikritik gitu. Tapi saya dorong terus. Gereja tidak boleh kecil, gereja besar. Ya, Yusuf pada kini ini agak error juga mungkin kita tahu gitu. Tapi saya tidak bicara, gereja harus besar, gereja harus maju. Sebelum saya datang, kan saya lihat ya ibu pendeta pasti lihat dan majelinya datang kan kursi banyak itu pun kasih orang gitu. dari saudara ibu tahu teman kita dari Gili jadi bantu kursi, tapi saya bangga karena itu kayu jati murni yang kuat gitu. Jadi banjir itu tak bilang tabrak sama tanggung gitu kan teranggap kan. Sebelum saya datang saya dulu ke 1 jemaat. Saya pikir dia kerja punya uang, walaupun mungkin tidak semua sudah saya bilang, Bu, program kita tahun ini kursi 10 kursi, bisa nggak pilih 1 kursi? Memang saya bertengkar diri sendiri, banyak untuk tantang dia gitu. Tapi saya bukan, saya minta maaf Bu ya, bukan bulan ini, tapi tahun ini sudah beli kursi 1, pulang rumah dengan suami dulu. Mungkin hati maaf tidak ada uang, mereka sungguh-sungguh. Tapi saya minta maaf ya, saya bukan menodol ibu untuk merampok ibu. Tapi itu pekerjaan Tuhan. Jadi kalau datang banjir, kursi naik ke atas. Kasihan pendeta kalian.
Jadi kayak saya pakai kehidupan saya gitu. Tapi itu mimpi saja. Saya masuk ke gereja lain. Kalau gereja minta maaf ya. Ternyata kalau ketemu orang Kristen, saya bukan BPN. Oh, kalian di gereja mana? Ada gereja yang hebat itu. Kalau di gereja sapi minder luar biasa bukan? Ada orang yang lain. Ada percaya diri gitu. Kalau gereja yang lain, dia percaya diri. Karena itu memang jemaat itu harus dibantu dari kerjaan. Itu namanya sisi ke depan. Yusuf punya sisi kan? Jangan Yusuf kalau orang besar itu bukan untuk dia hebat Yusuf. Bukan. Orang besar untuk menyelamatkan satu bangsa. Ya kan kalau tidak ada orang besar bisa enggak Yakub dan anak-anaknya selamat dan itu banyak orang yang selamat melalui mimpinya itu. Sebelum kita masuk yang ketiga terakhir, gereja perlu pemimpin punya mimpi. Pemimpin bangsa perlu punya pemimpin yang punya visi. Waktu pelantikan Jokowi dan Wakil Presiden, kata sambutan Jokowi apa yang terjadi? Pada tahun 2025, Indonesia menjadi negara maju. Itu penglihatan Jokowi. Berarti usia kemerdekaan bangsa ini 100 tahun, maka bangsa menjadi bangsa yang maju. Dia sudah melihat 2025 tahun ke depan Indonesia menjadi negara yang maju. Kalau kita belajar tentang sejarah bangsa Amerika, salah satu presiden namanya John Kennedy. Dia berkata bahwa suatu saat bangsa Amerika akan naik di bulan. Pada waktu itu, penguasa angkasa luar telah Uni Soviet. Dan Amerika itu kawasan dari Uni Soviet. Sehingga John Kennedy berkata bahwa karena bangsa Amerika akan mendarat di bulan. Kau tahu anggarannya itu kalau begitu dalam kurs rupiah itu berapa ratus triliun harus siapkan dana. Kalau dipersiapkan untuk bagaimana bangsa Amerika mendarat di bulan. Tapi ada seorang insinyur dari Jerman, warga negara Amerika, yang pandai membuat roket. Kemudian anggaran besar sekali. Tapi itu perlu alokasi dana yang amat besar. Dan ini terbukti tahun 1969 sejarah mencatat bahwa bangsa Amerika mendarat di bulan dan pancapan bendera Amerika di bulan. Tapi itu terjadi karena di belakang mereka ada seorang pemimpin punya visi. Kemudian 10 tahun kemudian bangsa Amerika tidak lagi mendarat di bulan. Maka Presiden Donald Trump apakah harus alokasikan dana supaya kembali ke bulan. Ini sekuler. Pemimpin sekuler. Pemimpin hanya juga mengembarkan mimpi-mimpinya. Mungkin tidak menjadi kenyataan. Tapi dia punya visi ke depan untuk pekerjaan semakin maju. Seorang reformasi kulit rasial namanya Martin Luther King Jr. Sekitar 60 tahun yang lalu terjadi diskriminasi di Amerika luar biasa. Orang kulit hitam dan orang kulit putih itu antara ada yang begitu, ada juga yang amat dalam, tidak bisa hidup menyatu. Orang kulit hitam Amerika pada waktu itu dianggap kelas 2. Tapi turunlah seorang nomor 2 namanya Martin Luther King Jr. Dia bawa masalah dan aksi damai supaya hak asasi manusia itu ditegakkan. Tapi hasilnya apa? Martin Luther King ditembak mati. Tapi sebelum dia tembak mati, dia berkuar-kuar di jalan, dia berkata, Lee, saya punya sebuah mimpi. Dan dia berkata, meskipun mimpi aku belum tercapai, selagi aku hidup belum ada mimpi aku ini kenyataan apa. Tapi dari satu orang lain akan meluruskan. Dia ditembak mati. Dan apakah namanya terkubur? Tidak. 50 tahun kemudian, pemerintah Amerika putuskan bahwa setiap tahun tanggal tertentu kita harus merayakan Hari Raya Martin Luther King. Kenapa? Karena seorang membawa visi untuk hak asasi itu harus sama. Manusia yang punya nilai yang sama. Kulit kita boleh berbeda, tapi hak martabat kita harus sama. Ini penting sekali. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita perlu punya mimpi. Apa masalah, apa tantangan, kita harus maju.
kita perlu memiliki karakter seperti Yusuf. Kita mikir ke depan. Kalau lihat hari ini saja susah, ya kan? Kalau lihat hari ini saja susah, terus lihat ke depan. Tapi intinya ada harapan, pengharapan untuk masa depan. Itu kalau kita berdoa supaya Tuhan taruh isi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam lingkungan kita, dalam bangsa kita, seumur diri kita. Itu diberkati bagi banyak orang. Dan terakhir, dan itu dalamnya. Yang ketiga, hidup normal, hidup pengajar itu apa? Ayat 11. Maka ini hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, Allah bagian akhir. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Hal itu bahwa berkat dan itu sudah ditegak. Kalau ditimpa oleh berkat saudara Yusuf itu, dalam hal itu termasuk juga matahari, bulan, telah bisa sulit menyembah kepada Yusuf itu yang simpan dalam hatinya. Kalau begitu apa artinya? Jika kita hidup normal, hidup yang wajar, maka tanda atau tidak itu adalah kita perlu memiliki seorang bapak yang berhikmat. Benar enggak? Kita perlu memiliki seorang bapak yang berhikmat. Saya tidak mau mencinta atau mau menjelek-jelekkan saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya mengecewakan banyak orang. Tapi saya berkata, saya setuju. Hari ini dalam rumah tangga Kristen terjadi broken home. Tahu broken home? Kalau tidak sedikit siapa yang brokennya? Orang nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 seterusnya. Saya broken home. Rumah tangga hancur. Siapa penyebabnya? Orang nomor 1-nya. Jadi Yusuf ini memiliki seorang ayah yang berhikmat. Jika kita hidup yang normal, wajar perlu kita memiliki seorang figur yang berhikmat. Dalam hal ini seorang bapak. Jadi bapak menyimpan hal itu dalam hatinya. Seperti Maria kan? Maria menyimpan apa yang dalam hatinya. Dan ketika malaikat Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Maria, dia menyimpannya dalam hati. Penting seorang bapak berhikmat. Ada sebuah survei bahwa dalam sebuah rumah tangga, kalau seorang bapak yang takut akan Tuhan, maka rumah tangganya 70% itu punya dampak kepada anak-anaknya. Tetapi kalau dalam sebuah rumah tangga, hanya seorang ibu yang hidup setia, hidup benar di hadapan Tuhan, benar rohani terhadap anaknya hanya 70%. Kalau kita diperlakukan untuk pilih mana? 70% atau 30%? Nah, itu penting sekali. Figur seorang bapak itu penting. Seorang bapak yang berhikmat. Seorang bapak yang sungguh-sungguh berhikmat untuk kita bisa andalkan. Nah, karena itu saya lihat di sini bahwa Yakub menyimpan itu dalam hatinya. Seorang bapak itu harus berhikmat. Mari kita menjaga hidup yang baik. Tadi saya katakan begini. Hari-hari yang kita menemukan rumah tangga yang broken home. Satu kali seorang jemaat terjadi karena di rumah tuh luar biasa, seorang mata yang setia. Tapi dia di rumah memiliki pengalaman yang buruk gitu. Saya panggil saya minta maaf kalau jemaat orang Batak kan. Kalau jemaat saya kan ada orang Batak. Tapi apa harus saya kalau dulu bapak-bapak, karena bapak itu biasanya ini hanya beribadah. Kalau bapak itu di luar tidak masalah. Kalau waktu di gereja nanti keluar walaupun tidak apa-apa, itu karakter bapak-bapak. Daripada kita beda pendapat, saya diam aja. Seorang bapak yang menjadi contoh. Seorang bapak itu namanya imam. Seorang bapak itu lebih pengaruh. Kata bapak tidak sama dengan seorang ayah. Beda. Seorang laki-laki bisa menurunkan anak. Belum tentu ayah, belum tentu bapak. Seorang laki-laki bisa menurunkan anak, keturunan. Tapi tidak sama dengan bapak. Bapak itu kalau kita pelajari artinya sama dengan kehidupan. Itu arti bapak. Bapak itu kehidupan. Bapak itu pelindung. Bapak itu imam. Bapak itu